Shalom saudara-saudara, selamat pagi orang-orang yang diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi minggu yang luar biasa ini, dan saya sangat percaya bahwa tangan Tuhan tetap diberikan untuk menopang setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, dan biarlah kita datang bersama-sama menghampiri kekudusan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara-saudara, saya menjemput kita semua untuk satu di dalam doa. Sebab Yesus milikku, ku tahu tentu hidup ini terus aman dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah itu, Tuhan, Engkau menjaga kami siang malam setiap saat. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari yang luar biasa ini. Di minggu pagi ini kami datang kembali. Kami memuji dan menyembah Engkau dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik kepada Tuhan. Engkau duduk bersemayam di atasnya ya Bapa. Dan Tuhan memberkati akan setiap anak-anak Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, impartasikan pewahyuan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman Tuhan untuk memberi kami kekuatan baru, semangat baru, sehingga dengan demikian firman-Mu ya dan amin untuk menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi jalan-jalan hidup kami. Bapa, dengar doa hamba-Mu, urapi akan anak-anak Tuhan saat ini Bapa. Sebab biarlah benih firman ini ditabur di hati yang dipersiapkan, hati yang subur, supaya firman ini bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di saat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita berbicara tentang kuantum, ya, tentang kuantum. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya rindu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tanpa ada gangguan apapun. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang ada bagi setiap pribadi. Amin, saudara. Saya memberikan tema pada renungan kita di hari Minggu ini, yaitu yang sulit diubahkan menjadi gampang. Atau dengan kata yang lain, diubahkan menjadi mudah. Atau dengan kata yang lain, diubahkan menjadi indah. Amin, saudara. Diubahkan menjadi indah. Nah, kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau katakan bahwa kita punya Allah yang sanggup mengubah masa-masa sulit menjadi masa yang indah. Katakan amin, saudara. Tuhan sanggup mengubah masa sulit menjadi masa indah. Pembacaan yang kedua di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 berkata, Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saya ulangi sekali lagi. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah masa yang sulit menjadi masa yang indah. Sebab mengapa?
saya perlu memberi penekanan, sebab di saat-saat masa sulit kita harus dan mau tidak mau, di dalam saat-saat masa sulit kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ya, dengan banyak pilihan yang akan menentukan masa depan kita. Lalu apa yang harus kita pilih? Tadi saya katakan, pada saat kita berada di bawah pressure, di bawah tekanan, itu pasti banyak sekali pilihan. Pilihan-pilihan yang datang melalui banyak pandangan, banyak godaan-godaan, banyak bujuk rayu, banyak iming-iming atau apapun. Sebab mengapa? Di saat kita berada di masa sulit, berarti kita berada di satu persimpangan, keputusan pilihan, apa yang harus kita ambil. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan tidak sedikit orang di dalam masa-masa sulit, masa-masa seperti ini, mengambil keputusan, membuat pilihan, mengambil jalan pintas. Makanya banyak yang frustrasi, banyak yang kecewa, banyak yang hancur, banyak yang gagal. Kenapa? Karena pada saat diberikan pilihan harus mengambil keputusan, banyak karena tekanan, karena pressure, akhirnya membuat keputusan apa saja yang akan dia lakukan, yang kelihatan sepintas benar, yang kelihatan sepintas baik, yang kelihatan sepintas menguntungkan, itu langsung diambil tanpa meminta hikmat, damai sejahtera dari Tuhan. Akhirnya keputusan yang diambil menjadi keliru. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Supaya kita tidak keliru di dalam saat-saat seperti ini untuk membuat pilihan atau satu keputusan. Saya tidak perlu memberi contoh-contoh banyak-banyak tentang pilihan-pilihan yang keliru. Tetapi pada prinsipnya, seringkali saya ulangi bagian ini karena ini penting, important. Di dalam bagian-bagian ini, di saat kita terpojok, ya, di saat kita terpojok, di saat kita tertekan di bawah pressure, apa saja yang lewat pasti kita ambil. Karena satu prinsip manusia adalah menyelamatkan diri. Tetapi kadang-kadang keputusan itu justru membuat kehancuran. Sebab itu saya mempunyai 4 prinsip di pagi hari yang luar biasa ini untuk kita membuat pilihan atau satu keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat Anda sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dan para pemirsa yang saya sayang semuanya. 4 pilihan penting dalam kehidupan kita di dalam masa-masa sulit seperti ini, yaitu bagian yang pertama, pilihan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Catat itu saudara, jangan lupa. Di dalam masa-masa tekanan, masa-masa kesulitan apapun, mari kita membuat keputusan, membuat pilihan. Ada 4 faktor pilihan yang akan saya sharekan. Yang bagian pertama yaitu pilihan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 5 berkata demikian. Nah, saudara dengar baik-baik. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebab itu, pilihan yang pertama, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Katakan, berharap kepada Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun situasinya, tetaplah saudaraku dan saya berharap kepada Tuhan. Sebab kita mempunyai Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan peristiwa pada waktu Yesus bangkit dari kematian.
dan dia bergaul dengan murid-muridnya, tiba waktunya dia akan naik ke surga. Dengar baik, Allah menepati janjinya. Dia bahkan mungkin galau karena mau meninggalkan murid-muridnya, dan dia berpikir bagaimana saya meninggalkan mereka. Makanya dia berdoa dan meminta kepada Bapa untuk menggantikan seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu roh penghibur, untuk menghibur akan orang-orang yang akan dia tinggalkan, para murid sekalian dan saudara dan juga saya. Makanya saudara, di sini jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Itu bagian yang pertama. Mengapa kita memilih tetap untuk berharap kepada Tuhan? Mengapa? Mengapa saudara, firman Tuhan pagi hari ini datang mengajak kita untuk tetap berharap kepada Tuhan? Karena yang pertama, karena kita tidak punya harapan. Hello, mau harap siapa? Mau harap manusia? Alkitab dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Kata mengandalkan itu sinonimnya berharap. Terkutuklah orang yang berharap. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kekuatan kita bakal hilang. Kekuatan kita bakal menurun dan merosot, apalagi dengan keadaan pressure, tekanan seperti ini. Oleh sebab itu, buatlah pilihan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tetap berharap kepada Tuhan? Karena, ini luar biasa. Karena kita punya keinginan, karena kita semua manusia punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan. Kan banyak pendeta khotbah, ya, berbicara tentang keinginan dan kebutuhan. Saya nggak bahas itu karena ada ayatnya, ya. Saya nggak berbicara bahwa tidak boleh punya keinginan, omong kosong. Semua kita punya keinginan. It's okay, itu cuma faktor bahasa, ya. Yang dipoles kebutuhan bukan keinginan, kebutuhan bukan keinginan. Lalu saya tanya definisi dari kebutuhan dan definisi dari keinginan apa? Kan beda-beda tipis, ya kan? Tapi saya punya ayat Alkitab. Makanya saya garis bawahi bagian yang pertama. Mengapa harus memilih tetap berharap kepada Tuhan? Karena pertama, sebab kita ini tidak punya harapan. Oke? Makanya gantunglah harapanmu kepada Tuhan dengan apa? Penyerahan secara total. Total surrender. Yang kedua, mengapa kita harus memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan? Karena kita ini punya keinginan ini, keinginan itu, tapi nggak punya kemampuan. Saudara, sekarang apa daya dalam situasi seperti ini? Kemampuan seperti apa? Oke, saudara. Nah, oleh sebab itu, ya, Filipi pasal 4 ayat 6 berkata begini. Ini bicara keinginan nih, ayatnya muncul. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Halo. Alkitab memberi support positif bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu boleh kita punya keinginan. Amin saudara. Tapi nyatakanlah keinginan itu kepada Allahmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Berarti saudara, anak-anak Tuhan, saya percaya semua anak Tuhan punya keinginan. Tapi keinginan yang sudah diperbaharui. Bukan keinginan kedagingan, tapi keinginan apapun yang engkau inginkan, nyatakan itu kepada Allah dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagian yang pertama, terus buat pilihan untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagian pertama ini dari poin ketiga, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Agapaos,
atau agape. Siapa yang bisa mengasihi kita tanpa batas selain Tuhan? Manusia, suami istri? No. Kadangkala konflik di tengah jalan karena ada saling ego dan tuntutan. Saya belajar dari akan bagian-bagian tersebut, saudara-saudara. Namun ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, karena saya punya alasan bagian yang ketiga, karena Tuhan mengasihiku tanpa batas. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihimu tanpa batas. Tuhan mengasihimu tanpa batas. Tuhan mengasihimu tanpa batas. Haleluya, amin. Nah, kenapa saya harus membuat pilihan untuk terus berharap kepada Tuhan? Poin yang keempat, karena Tuhan sanggup mengangkat kita dari kesalahan dan kebodohan kita. Haleluya. Karena Tuhan sanggup mengangkat saya dari kesalahan dan kebodohan saya. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, luar biasa. Pertama, Dia membenarkan dulu. Oke, saudara, Dia membenarkan. Bagaimana Dia membenarkan? Dengan kematiannya di kayu salib, darahnya yang tertumpah, yang hancur, yang keluar dari seluruh tubuhnya, kepalanya, tangannya, kakinya. Itu untuk menguduskan kita, untuk menyucikan kita. Amin, saudara. Supaya apa? Kita jadi benar. Makanya aku mau berharap kepada Tuhan, karena Dia membenarkan saya. Dan kayak dalam ayat ini Dia berkata, bukan cuma mengenal, tetapi Dia juga menguduskan saya. Apa arti kudus? Apa arti kudus? Arti kudus ini ironis sekali dengan apa yang nanti terjadi pada zaman akhir ini. Yaitu bahwa lalang akan dipisahkan dari gandum. Maksudnya apa? Inilah yang disebut definisi dari kata kudus. Kudus artinya dipisahkan, memisahkan. Kenapa saya harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan, Dia membenarkan saya, kemudian Dia pisahkan saya. Pisahkan saya supaya saya tidak terkontaminasi dengan kehidupan kedagingan itu. Menguduskan saya, memisahkan. Amin, saudara. Kemarin saya berbicara tentang tribulation, saya berbicara tentang second coming, saya berbicara tentang rapture pada ibadah Zoom dengan saudara-saudaraku di Bandung. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya katakan bahwa yang diangkat adalah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya kasih contoh tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Haleluya. Yang bijaksana dia siap sedia. Yang bodoh dia acuh tak acuh. Dia pikir masih banyak waktu. Hati-hati, saudara. Kita harus waspada, siap sedia setiap saat. Nah, yang dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 30 ini, yang terakhir, setelah Dia membenarkan, Dia memisahkan, menguduskan kita, baru Dia menebus kita. Oleh sebab itu, saya tetap berharap kepada Tuhan, sebab saya punya jaminan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Nah, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan, saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu, aku berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Itu bagian yang pertama. Apa yang terjadi dengan Ayub? Akhirnya, karena Ayub tetap berharap kepada Tuhan, Ayub digantikan segala sesuatu secara double portion. Ada pelipat gandaan. Ada pelipat gandaan. Yang kedua, mengapa saya harus membuat pilihan? Pilihan yang kedua yaitu tetap taat, setia.
di dalam beribadah kepada Tuhan. Tetap saat setia beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Dalam situasi seperti ini, saudara, dengar sekali lagi, ibadah itu bukan cuma ke gedung gereja. Oke? Bukan. Ibadah itu bukan cuma ke gedung gereja. Ibadah itu adalah pola hidupmu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah hatimu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Nah, ini berbicara tentang setia beribadah. Firman Tuhan berkata, kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, bukan mengandalkan pemikiran diri sendiri dalam menghadapi persoalan. Ulangan pasal 11 ayat 13-14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Katakan amin. Pada masanya, yaitu hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saya bangga kepada Tuhan. Kalau saya setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya secara tuntas. Artinya apa, saudara? Tuhan akan memberi kelimpahan. Saya bukan bicara soal teologi kemakmuran, tapi saya berbicara tentang kecukupan dari Allah. Tuhan akan memberikan hujan awal, hujan akhir. Artinya apa yang Tuhan lakukan itu pasti tuntas. Tidak berkekurangan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab kesulitan tidak akan membuat hidup kita semakin murah. Nah, garis bawah ini. Kesulitan tidak akan membuat hidup kita semakin murah. Mengapa saya katakan begini? Sebab bagian pertama tadi saya bilang, di dalam kesulitan, begitu banyak orang akhirnya kualitasnya menjadi merosot. Kualitasnya menjadi turun. Pada saat kesulitan, banyak orang kualitasnya menjadi anjlok. Mengapa? Karena salah kaprah. Mengapa salah kaprah? Karena apapun dia lakukan. Bahkan harga diri pun dia bisa bayar. Dia bisa jual, bukan bayar. Dia bisa jual. Karena kesulitan. Nah, di sini, karena kesulitan, bisa membuat orang harganya semakin murah. Banyak contoh deh, nggak perlu dicontoh, nanti ada yang tersinggung. Oke? Karena kesulitan duit, diri bisa dijual. Itu banyak yang terjadi. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, keturunan kita, anak-anak kita dijauhkan dalam nama Yesus dari akan hal-hal itu. Sebab kita punya Yehovah Jireh. Amin. Tetapi kalau orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan, justru dalam kesulitan ini akan membuat hidupnya semakin bernilai. Emas, misalnya. Emas adalah butiran-butiran debu, butiran-butiran tanah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Butiran-butiran tanah, saudara-saudara, campur lumpur. Tapi ketika dia diambil, dia diayak, dia dibakar, dia ditempa, dia diproses, dia bisa bilang, aduh menderita sakit. Inilah kesulitan. Tetapi kemudian dia tampil kemilau dan menjadi barang yang bernilai. Nah, oleh sebab itu, orang yang beribadah kepada Tuhan justru dalam kesulitan ini akan membuat dia semakin bernilai, bukan semakin hilang nilai atau semakin murah. Katakan amin. Sebab masa sulit adalah suatu proses untuk memurnikan karakter kita menjadi seperti Kristus. Jadi hal yang diperlukan yaitu ketaatan, penundukan diri, bukan cepat panik, putus asa. Amin, saudara. Ulangan 11 ayat 13.
Pilihlah untuk tetap beribadah kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Sebab jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Perjanjian baru 1 Timotius 6 ayat 6 dia bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara mau untung besar? Ibadah. Dari bagian yang pertama, pilihlah untuk terus berserah kepada Tuhan. Yang kedua, pilihlah untuk taat setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan cuma pergi ke gereja, gedung gereja, tapi di rumah, stay at home. Dalam social distancing ini, mengenai COVID-19 ini, kita juga bisa beribadah seperti ibadah setiap minggu yang dilakukan secara online. Sebab keputusan untuk beribadah adalah bahwa kita datang melekat masuk dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Carilah Tuhan, masuklah dalam rencananya, masuk dalam hadiratnya, masuk nikmati baitnya. Saya ingat dalam bacaan perjanjian lama dalam Yesaya pasal 6 ayatnya 1 sampai ayat 8 ada cerita yang luar biasa itu. Dikatakan di ayat pertama, pada tahun matinya Raja Uzia. Ayat pertama dibuka dengan kalimat, pada tahun matinya Raja Uzia. Apa yang terjadi dengan Raja Uzia? Raja Uzia adalah raja yang sukses, yang bisa memakmurkan bangsanya pada waktu itu, yang bisa mensejahterakan bangsanya pada waktu itu, sehingga semua manusia hanya berpaut dan melihat Uzia sebagai raja mereka, raja yang muda, raja yang ganteng, raja yang sukses, raja yang brilian. Tapi ketika dia mati, ekonomi hancur. Ketika dia mati, semua menjadi menderita. Ketika dia mati, semua merana. Dalam kacau balau, dalam kebingungan, dalam keputusasaan, dalam pressure, dalam tekanan seperti itu, ada seorang yang namanya Yesaya mengambil keputusan, bukan ikut-ikutan duduk di pinggir jalan atau di kedai kopi, lalu hanya bahas tentang kejatuhan, kematian Uzia, bahas tentang kerusakan yang terjadi, kemiskinan yang melanda, kelaparan. Bukan cuma duduk di warung kopi lalu bicara tentang social distancing akibat COVID-19. Pandemik virus corona ini yang tiap hari dibahas. Pemerintah mah juga udah capek di televisi menghimbau. Namun dasar rakyatnya memang ngeyel, saudaraku. Suruh social distancing, malah saudaraku sosokan, saudaraku. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, kapan buka gerejanya? Saya bilang setiap hari juga buka gereja. Kamu adalah gereja, saya adalah gereja, kita adalah gereja. Tubuh inilah bait Allah, roh Allah diam di dalamnya. Amin, saudara. Nanti sabarlah sedikit. Ada waktunya kita bisa kumpul lagi sama-sama, bertatap muka lagi sama-sama secara fisikal. Haleluya, amin. Sekarang kan juga bisa tatap muka. Muka saya yang ganteng ini, masa menjenuhkan? Haleluya. Tataplah baik-baik. Pendeta Dr. Samson Ho itu, saudara-saudara, yang ganteng itu, yang rambutnya kayak bule. Boleh dong. Nah, kita mengatakan, saudara-saudara, ketika dalam kesulitan ini, seorang yang namanya Yesaya masuk ke dalam bait Allah. Coba saya lihat ayatnya dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Artinya apa saudara? Para serafim ini memproklamirkan keterpisahan Allah. Allah, dunia boleh tunggang balik, dunia boleh krisis, dunia boleh hancur lebur, kemiskinan semua boleh melanda. Tapi Allah tidak ada di bagian itu. Sebab Allah kita, Allah yang membawa berkat, Allah yang membawa janji, Allah yang membawa keuntungan. Apa yang terjadi dengan Yesaya? Singkat ceritanya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Singkat ceritanya yang terjadi pada Yesaya. Karena Yesaya memilih untuk setia beribadah kepada, terjadi restorasi. Terjadi pemulihan. Amin saudara. Terjadi pemulihan. Nah ini yang Tuhan mau. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarpun masa sulit terjadi, Tuhan mau kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan bagian selanjutnya, itu saya mempersingkat khotbah saya di pagi minggu ini. Pilihan untuk tetap berbuat baik. Saudara, bagian yang pertama, pilihan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bagian yang kedua, pilihan untuk taat kepada Tuhan. Pilihan yang ketiga, yaitu pilihan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya, pilihan untuk tetap berbuat baik. Kita nih, orang Kristen, saya jujur ya, saya dapati banyak, seringkali itu omong doang. Kalau memberi kesaksiannya ayo luar biasa gitu, ngalamin Tuhan. Apa-apa sedikit Tuhan berbicara, apa-apa sedikit Tuhan berbicara. Tapi dalam prakteknya, kita sudah berharap pada Tuhan, it's okay, bagus. Sudah taat pada Tuhan, mutlak. Setia beribadah, harus. Yang keempat, pilihan untuk tetap berbuat baik. Katakan saudara, amin. Pilihan untuk tetap berbuat baik. Ada ayat firman Tuhan, dia bilang ini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalin dari penuaimu. Ulang saya baca, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaimu. Maksudnya, benih yang kamu tabur di masa sulit akan menjadi buah-buah berkat di masa depan. Saya ulangi statement ini. Benih yang kau tabur di masa sulit ini akan menjadi berkat untuk kau tuai di masa depan. Amin, saudara. Sebab mengapa? Matius 5 ayat 16 sudah sering saya khotbahkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi kalau kita sudah berharap kepada Tuhan, kita sudah taat pada Tuhan, kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi kita hidup sirik, kita hidup kikir, kita hidup egois, nggak ada guna. Sebab kasih itu tinggal tetap. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya mau berbicara di bagian ini. Saya punya satu bacaan, saya dikirim, yang kemarin minggu saya khotbah tentang quantum giving. Saya ada satu cerita yang sebenarnya mengenaskan, tetapi it's okay, saya mau berbagi. Ada seorang ibu kaya yang mau pergi arisan dengan mobil mewah. Waktu dia menuju ke restoran tempat mereka kumpul sekitar 5-6 orang untuk arisan, tiba-tiba di tepi jalan dia melihat ada seorang ibu tua yang menjajakan telur di kaki lima. Lalu dia mulai berpikir, oh di rumahku di kulkas telur sudah kurang, dan dia ingin beli telur. Dia hentikan, suruh supir hentikan mobilnya, dan dia turun, dia tanya, Bu, ini telur berapa satu? 1.500, Nyonya. Mahal banget. Ya udah saya beli 10, 12.500 ya. Kalau nggak mau ya udahlah, nggak jadi. Karena si ibu tua ini berpikir daganganku belum laku, mudah-mudahan ini menjadi pelaris lah, kira-kira begitu. Boleh Bu, 10, 12.500. Dan dia masukin ke kantong. Dan si ibu kaya ini mengambil dari dompetnya, dari tasnya, tas Hermes,
saudara, tas Hermes. Coba bilang Hermes. Ambil 15.000, masih tetap menanti kembalian 12.500. Dan ibu tua ini mengambil, mencari di kreseknya 2.500. Ini bu, terima kasih. Ya, dengan sedikit. Ya, biasa kan, saudara? Ya, jalan masuk ke mobil. Sampai di mobil ya, jalan pergi ke restoran. Kumpullah mereka, pesan makanan. Mereka ketawa, cekikikan, makan, bersenda gurau. Dan tiba saatnya untuk pulang. Begitu makanan banyak yang dipesan, tetapi hanya sedikit-sedikit yang diambil. Biasa kita bilang ibu-ibu belagu. Saudara, ibu-ibu belagu. Pesan-pesan tapi nggak makan semua. Ingin pamer doang. Lalu minta bilnya, dibawalah bil. Lihat bilnya, 450. Ibu kaya dari tas Hermes. Tadi ambil 500.000. Dan katakan kepada pemilik restoran, udah sisanya buat Anda aja. Waduh, keren banget saudaraku. Keren, dan mereka pulang dengan suka. Memang saudara, kelihatannya ini lumrah. Wajar-wajar saja. Nah, saudara, kita bikin perbandingan tentang quantum healing di sini. Bagi pemilik restoran ini hal yang biasa. 50.000 mah biasa. Cincailah. Tapi saudaraku, saya ingin tanya dari hati nuranimu. Bagaimana dengan ibu tua yang menjajakan telur di pinggir jalan, yang hanya mendapat keuntungan sedemikian rupa, 2.500 masih ditunggu untuk dikembalikan? Ini keterlaluan, saudara. Rasanya tidak ada keadilan. Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya, supaya semua orang bisa melihat cahaya itu. Mereka melihat melalui apa? Bukan melalui senter atau kacamata, tapi mereka melihat melalui perbuatanmu, perbuatan yang baik. Jadi nggak bisa dibohongi. Orang yang punya Holy Spirit itu pasti akan melahirkan perbuatan yang baik. Walaupun mungkin banyak yang alasan. Kita kan selamat bukan dari perbuatan yang baik. Aku bilang bego. Bagaimana lu bisa selamat kalau hidup baik saja lu nggak buat? Iya kan? Omong kosong, it's nonsense, saudara-saudara. Nah, saya punya rumus matematika. Saya mau sharekan bagian ini, rumus matematika. Coba saudara pikirkan tentang rumus matematika, tentang giving quantum ini, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini. Saya memberi 1. Saya harap 10. Maka saya akan dapat kembali buat saya. Yaitu, berapa saudara? Berapa saudara? 0,1. Ya, ini agak kebalik karena kamera. Kalau saya memberi 1, saya harap 1, maka yang saya dapat berapa saudara? Akan kembali buat saya 1. Ini bicara tentang kuantum. Tapi seandainya saya beri 1 dan saya tidak mengharap imbalan atau mengharap apapun, berapa yang saya dapat? Tanpa batas. Inilah yang disebut healing quantum. Sorry, saya salah ngomong. Inilah yang disebut quantum giving. Kalau aku memberi 1, aku harap 10, maka aku akan dapat kembali 0,1. Kalau aku memberi 1, aku harap 1, maka yang aku dapat adalah cuma 1. Tapi ketika aku memberi 1 dan aku tidak mengharapkan dapat apapun, maka aku akan dapat tidak terhingga. Ini yang disebut quantum giving. Bukan seperti ibu kaya yang makan di restoran, yang membeli telur di tepi jalan, yang 2.500 ngotot untuk dikembalikan padahal memakai tas Hermes. Nah, saudara-saudara yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, masa sulit akan diubah menjadi masa yang indah atau yang mudah apabila yang pertama kita berharap kepada Tuhan, yang kedua kita taat kepada Tuhan, yang ketiga kita setia beribadah kepada Tuhan. Masih ingat tentang setia? Pisteo.
Di dalam pisteu itu ada kesetiaan dan kejujuran. Dan langkah yang keempat, kita harus mau berbuat baik. Anak muda datang pada Tuhan. Tuhan, syarat apa yang bisa membuat aku ikut Engkau? Tuhan bilang, gampang. Gampang. Kamu mau ikut aku dan jadi sempurna? Iya. Oh Tuhan, aku ini udah begini. Aku udah bayar perpuluhan. Aku udah setia ibadah. Aku udah berdoa. Aku udah setia bersaksi. Aku udah rajin memberi yuran, memberi kolekte, apa-apa saja. Apalagi gereja-gereja modern, saudara. Aku semua udah lakukan itu. Tuhan, oh well, good. Kamu mau sempurna? Iya Tuhan. Oke, bagus. Semua yang kamu lakukan itu bagus. Semua yang lakukan kamu itu saya kasih jempol. Jadi kalau kamu mau sempurna, tolong pergi pulang jual semua hartamu, bagi ke orang-orang miskin, baru ikut aku. Mau? Bingung dia, lari dia. Semoga saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita diberkati dan kita semakin diteguhkan. Berserah pada Tuhan, taat, setia ibadah, dan berbuat baik. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini, mengajarkan kami di masa-masa sulit sanggup diubah menjadi indah, diubah oleh Tuhan yang kami sembah. Ajar kami untuk taat, untuk berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, kedagingan atau apapun. Ajar kami untuk taat hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ajar kami untuk mau berbuat baik kepada sesama. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan benih firman ini dalam setiap kami. Dan jadikan setiap pendengar kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang brilian, orang-orang yang diberkati. Sebab dengan tangan yang kuangkat ke surga, aku minta berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka ketika firman Tuhan dilakukan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Berkat damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat semua orang yang percaya kepadanya, dalam pimpinan Allah Roh Kudus Tritunggal Allah dalam nama Tuhan Yesus, menjaga, melindungi, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang yang percaya bersama saya katakan amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Maju terus dan tetap berdoa. Virus akan cepat berlalu. Kita jumpa secara offline di tempat masing-masing. Tuhan berkati orang-orang yang diberkati. Haleluya. Shalom.